Shalom saudaraku. Shalom. Haleluya. Saudara, kita ibadah streaming bukan karena kurang iman. Ada beberapa gereja yang tetap mengadakan dan mereka mencela orang yang tidak berani beribadah. Itu berarti orang-orang yang kurang iman. Kita adakan ibadah bukan karena kita kurang iman, ya. Biarkan mereka yang beribadah, mereka anggap aja penuh iman. Tapi kita penuh hikmat. Penuh hikmat. Satu, kita tunduk kepada pimpinan. Dua, kita tunduk kepada pemerintah untuk penyebaran virus itu. Memang seharusnya tidak perlu ditakutkan, tidak perlu fobia, tidak perlu kita begitu cemas seolah-olah hidup ini tergantung pada virus itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Daripada kita seperti gereja di Korea yang penyebaran virus coronanya lebih banyak gereja. Gereja ambil andil besar menyebarkan virus itu. Sehingga pendetanya harus masuk penjara. Pendetanya tidak mau dengar. Sehingga dia masuk penjara dengan tuduhan pembunuhan. Karena ada begitu banyak virus penyebarannya di gereja itu, saudara. Harusnya gereja itu menyebarkan firman, bukan menyebarkan virus. Kalau gereja menyebarkan virus, itu gereja yang sangat-sangat membahayakan. Jadi kita nggak perlu berkecil hati ibadah di rumah. Memang gereja mula-mula itu gereja yang ada di rumah ke rumah. Rumah satu, rumah yang lain. Tidak ada satu denominasi gereja besar di abad pertama. Di gereja mula-mula itu gereja dari rumah ke rumah. Bahkan akhir zaman pun gereja yang benar, gereja yang sesuai dengan gereja mula-mula, ada gereja dari rumah ke rumah, dan rumah ke rumah. Saudara, gereja yang sudah nyaman dengan mega church, gereja yang sudah nyaman dengan ribuan jemaat, gereja yang sudah nyaman dengan puluhan ribu jemaat, mereka rasanya tidak enak kalau gereja kecil. Tetapi melalui virus corona ini, saudara tahu, orang dipaksa untuk beribadah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah cara Tuhan untuk mengguncangkan segala sesuatu. Ibrani 12 ayat 26 mencatat kepada kita, saya akan bacakan buat saudara. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Itu sinkron dengan Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saudara, goncangan demi goncangan akan terjadi. Perhatikan, goncangan demi goncangan akan terjadi di bumi ini. Mau tidak mau mata saudara akan melihat, mau tidak mau telinga saudara akan mendengar. Saudara akan menyaksikan secara online, saudara akan menyaksikan secara on air. Saudara akan menyaksikan sendiri betapa kegoncangan luar biasa. Sebenarnya saudaraku yang kekasih, yang mati karena jantung, yang mati karena malaria, DBD ya? Demam berdarah itu apa? DBD. Bukan DBD itu, saudara. Itu lebih banyak loh, saudara. Virus ini sebenarnya menurut Menteri Kesehatan itu bisa sembuh tanpa perawatan, kecuali virus yang sudah mengena ke paru-paru. Kalau anak-anak muda nggak usah dirawat, virus ini sekali bersin, itu virusnya keluar. Nah, persoalannya kenapa harus ditutup? Karena virusnya ada di tempat itu. Terus kena orang lain yang kena. Jadi virus itu carrier, itu menyebarkan. Kalau cuma di tenggorokan terus kita gatel, itu keluar, saudara.
tidak perlu dirawat. Kalau anak muda, imunnya besar, itu sembuh. Tapi demam berdarah nggak bisa, pes nggak bisa. Saudaraku yang kekasih, jantung nggak bisa, harus melalui perawatan. Kalau yang ini tidak perlu perawatan, bisa sembuh kalau yang sederhana. Persoalan utamanya, kalau flu burung sama-sama ganasnya, tetapi kenapa kita nggak takut? Karena flu burung yang punya WA itu baru 100 orang. Sementara pada waktu corona yang punya 10.000 orang, 1 juta orang, semua nge-share corona. Padahal, saudara yang dikasih dalam Tuhan, share-share itu banyak yang menakut-nakutan, banyak yang hoax. Tapi kita belajar, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan bukan sumber penyakit. Tuhan bukan sumber virus. Kalau sampai ada orang bilang bahwa virus itu tentaranya Tuhan, berarti Tuhan itu jenderalnya virus. Tuhan model apa pembawa virus? Memangnya Tuhan kita itu Tuhan penyakitan? Memangnya Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang dikit-dikit galak terus menyebarkan virus dan lain sebagainya? Enggak, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau ada orang bilang virus itu tentara-tentaranya Tuhan, jenderalnya itu pasti sumber virus, sumber penyakit. Tuhan yang kita percaya, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Allah bukan sumber virus, tapi sumber anugerah terbaik. Yakub 1:17, Yakub pasal 1 ayat 17 mencatat, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Datangnya dari atas. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar, Tuhan tidak menciptakan berbagai macam virus. Tuhan tidak menciptakan berbagai macam penyakit. Perlu tahu, kalau saudara dengar bahwa virus ini tentaranya Tuhan, berarti orang ini tidak sadar bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi tidak membuat penciptaan penyakit. Saudara lihat Kejadian pasal 1, dia ciptakan terang, cakrawala, dia ciptakan laut, darat, tumbuhan, dia ciptakan matahari, bulan dan bintang. Semuanya untuk manusia. Saya tanya sama anak-anak murid kelas 7, nah, kenapa Tuhan ciptakan manusia hari ke-6? Anak jawab, kalau hari ke-6 semuanya sudah ada, Pak. Jadi manusia tinggal nikmati, bagus. Tapi masih kurang. Ada diem. Yang bisa jawab, Pak Guru kasih 10.000. Mulai semangat. Dan ngacak, ngawur. Pak, kalau hari pertama belum ada darat, hari ketiga baru ada darat. Bukan itu maksudnya. Tadi sudah dijawab. Naik, yang bisa kasih 25.000. Wih, mereka semangat. Pokoknya ngawur asal jawab. Karena ada upah. Masih gak jawab, saya tambahin. Yang bisa jawab tambah 50.000. Wih, anak, bener Pak, Bapak gak bohong ya Pak? Kan kita prinsip jangan ada dusta di antara kita. Asik kan? Wah, anak-anak jawab semua. Tapi tidak ada satupun yang betul. Karena pikirannya tidak akademisi. Pikirannya cuma 50.000. Asal dapat. Saya beritahu, nak, kenapa diciptakan hari ke-6? Saya beritahu ya, Allah itu tidak butuh bantuan manusia dalam berkarya apapun. Kalau
Kalau manusia ikut berkarya sejak penciptaan, ada menciptakan binatang darat, itu kucing ekornya bisa di depan. Karena manusia itu banyak ide, ya. Apalagi kreatif. Orang Indonesia itu kreatif banget. Virus bisa dipakai agama, dipakai politik. Itulah Indonesia. Ya. Orang cari pamor, orang cari apa yang namanya pencitraan melalui virus. Padahal orang kan ketakutan seharusnya, tapi tidak, malah membuat ketakutan itu orang, saudara. Jadi Allah menciptakan hari-hari itu semua itu kebaikan manusia. Allah nggak menciptakan. Hari pertama diciptakan virus corona. Hari kedua virus pes. Hari ketiga flu burung. Hari keempat stroke. Enggak. Allah tidak pernah menciptakan penyakit. Itu dengar itu. Dengar tuh yang ngomong bahwa corona tentaranya Allah itu, dengar. Saya ingin beritahu ya. Di sini kebenaran firman Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Allah sumber segala terang, sumber segala yang terbaik. Amin. Gak ada Allah kita sumber penyakit. Untuk itu mari kita tahu pasti. Sehingga saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyakit itu bukan kehendak Tuhan. Gak ada tuh. Ya mungkin kalau imannya iman EBGAD boleh. Anugerah dan bencana adalah kehendak. Masa Tuhan menghendaki bencana sih? Tuhan model mana? Kan sudah tahu. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti sabar menjalani. Nah, kita hafal kan? Loh, bapak mana yang menghendaki anaknya terima bencana? Saya ingin beritahu coba. Ya. Coba Pak Ada kosong menghendaki nggak anaknya ada bencana? Enggak kan? Tidak mungkin. Ya. Terus nggak mungkin anaknya mengalami bencana, kan tidak menghendaki kan? Tidak. Terus anugerah dan bencana adalah kehendaknya, salah. Bencana itu terjadi diizinkan Tuhan, bukan dikehendaki. Kenapa diizinkan? Karena manusia supaya sadar. Tapi puji Tuhan, corona ini mengingatkan orang mati. Di Italia itu saya tahu pasti bahwa hidup mereka itu hidup yang jor-joran. Hidup mereka adalah hidup yang, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menikmati segala yang terbaik. Kenapa saudaraku yang kekasih? Di Italia bisa 600.000 orang mati. 600 orang mati sehari itu, bayang itu. Karena mereka juga tidak mau taat, saudaraku yang kekasih. Pertama diberlakukan, orang masih pergi ke nightclub, orang masih pergi kemana-mana, masih menikmati begitu banyak perjalanan ke mall dan lain sebagainya. Tapi sudah ada larangan, siapa yang keluar ditangkap, ditunda 9 juta, orang mulai keder. Italia itu ada tempat yang jalanan itu, saudara ya, ini rumah kayak apa namanya, kayak kita apartemen itu apartemen tapi tinggi semua apartemen. Di sini apartemen, di sini ada lorong nih. Dan setiap orang yang jalan di lorong itu pasti akan menuju ke makanan. Yang di lorong itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, akan menikmati banyak hidangan dan makanan di sana. Tetapi saya ingin ingatkan lagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Italia sudah begitu parahnya, maka orang-orang turun daripada apartemen itu di jalanan mereka. Dan saya pernah melalui jalanan itu. Mereka berlutut, mereka menangis dan minta pengampunan. Itu kota religi, saudara. Itu kota religi, kota agamawi, dan mayoritas
orang-orang religius, tapi orang religius yang berani melawan pemerintahan. Kalau pemerintahan yang kelihatan aja bisa dilawan, apalagi yang tidak kelihatan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengingatkan kembali satu hal yang terpenting dalam hidup ini. Ingat, Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Tuhan tidak menghendaki kita kena wabah. Tuhan tidak menghendaki dan menyebarkan bibit penyakit, menyebarkan malapetaka. Tuhan yang kita percaya bukan dewa yang perusak itu. Tapi Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus, kalau ada penyakit Dia datang, Dia menyembuhkan. Sambil berjalan, Yesus berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang. Itu Tuhan kita. Memang harus diakui, orang sekarang tidak butuh ngomongan, orang butuh tindakan. Orang butuh pelayanan yang direct, yang langsung. Bayangkan kalau rumah sakit sudah penuh, penyakit-penyakit sudah tidak ada tempat lagi, saudaraku yang kekasih. Orang harus dilayani di jalan-jalan. Yang dibutuhkan siapa? Yang dibutuhkan orang-orang relawan. Yang dibutuhkan orang-orang yang bersedia melayani. Jadi saudara, penyakit itu sekali lagi bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan. Kalau saudara baca dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 6 mengatakan kepada kita sebuah kebenaran penting buat kita. Ada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Ayub 1 ayat 1 sampai 6. Datanglah juga iblis untuk menghadap Tuhan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tekun tetap dalam kesalehan, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lawan jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jambalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, perhatikan firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkannya nyawanya. Jadi saudara, penyakit itu terjadi ketika Tuhan mengizinkan iblis menyebarkan penyakit. Ketika Tuhan mengizinkan iblis menyebarkan penyakit, saudara dengar, di sana kuasa iblis bergerak tanpa ada batasnya. Dan itu mengerikan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mengerikan. Kalau iblis sudah bergerak, itu menakutkan, saudara. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa orang-orang yang kena itu orang-orang yang tidak beriman. Bukan. Ayub itu orang beriman, Ayub itu orang saleh, Ayub itu orang jujur, Ayub itu orang yang benar di mata Tuhan, Ayub itu orang yang berkenan, Ayub itu orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tetapi mengapa Ayub kena bencana? Dan lebih daripada corona. Kenapa saudara yang dikasih dalam Tuhan? Tuhan mengizinkan. Seharusnya penyakit ini itu diperuntukkan untuk Israel yang melawan Tuhan. Ulangan 28 ayat 22. Ulangan 28 ayat 22 mengatakan kepada kita, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, itu flu ya,
demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit kandung. Semua itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, orang yang nekat, yang ngeyel, orang yang senantiasa melawan Tuhan, dapat dipastikan adalah dia akan mengalami batuk kering. Itu flu, demam. Bahkan kesaluran pernapasan, Mazmur 106 ayat 5. Ayat 5 atau ayat keempat kalau di situ, ayat 5. Diberikannya, ayat keempat. 106 ayat 5. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkan penyakit paru-paru di antara mereka. Tuh. Didatangkan penyakit paru-paru. Saudara dengar saya, saudara dengar. Penyakit-penyakit ini sudah lama ada. Tuhan sudah izinkan terjadi ke paru-paru. Nah, corona yang bahaya, yang melalui isolasi yang berat itu yang kena paru-paru. Kalau orang usianya sudah di atas 60 tahun, itu imunnya, ya, daya tahan tubuhnya itu mulai merosot. Dan yang mati rata-rata usia tua, yang usia muda. Itu corona kalau cuma di tenggorokan yang namanya lodisis atau gimana lah itu kedokteran, itu dibersihin aja keluar, udah sembuh dia karena imunnya melawan. Tapi kalau orang lagi sakit asma, orang darah tinggi, kena jantung, ada bronkitis, sekali kena langsung nyerang, dan itulah yang bisa bikin kematian di jalan-jalan. Dan itu rentan, saudara. Ibaratnya penyakit sudah menganga. Kalau yang di paru-paru, nah itu yang bikin perawatan. Tapi kalau yang anak-anak muda sehat, nggak usah dirawat juga. Kena corona, langsung dia minum obat sedikit, mati dia. Atau dia panas-panas, berjemur, keringat keluar, bisa keluar. Tapi kadang-kadang itu kita itu, ya buaya kok dikadalin ya saudara ya. Tahu buaya dikadalin kan saudara ya. Kita tuh buaya kok takut kadal gitu saudara ya. Ada penyakit-penyakit lebih mengerikan loh saudara pilih kasih. Lebih mengerikan itu jatuh tuh teksak loh mati loh. Teksak tau gak teksak saudara. Langsung teksak langsung mati loh. Itu bahasa roh itu teksak itu. Langsung mati itu. Nah itu lebih dari corona. Kalau corona masih ada proses tuh. Tapi kalau udah nyesek tuh, waduh ngeri sudah. Ya tapi kita nggak bisa ceroboh juga saudara. Kita nggak bisa ceroboh. Kita nggak usah pakai keluar di rumah sakit terus kemudian nggak pakai masker. Mana dalam nama Yesus. Nggak bisa kena juga itu pendeta. Orang pendeta mendadak mati 2. Ya tapi puji Tuhan, jawaban Tuhan kiranya daripada kita ya. Kalau ada jemaat GBI Spirit kena corona terus kemudian, Om tolong doakan Om. Saya gini, waduh, ya sebentar saya lagi sibuk nih, saya kirim Farid datang ya. Saya kirim Farid datang, biarkan Farid datang. Terus karena Farid itu kebal penyakit rupanya. Penyakit takut lihat wajahnya Farid. Ya, karena dia masih muda. Ya. Jangan sampai nanti nanti saya kirim Bu Abin. Ya. Bu Abin belum nyampe sudah sakit. Saudara. Pokoknya dia yang muda-muda deh gitu. Ada satu lagi masuk. Tenang, sebentar lagi pendeta Tulus akan datang. Kalau Tulus datang, penyakitnya langsung kabur. Jangan yang sudah kakek-kakek terus kita suruh, waduh bahaya itu saudara, terima kasih. Untuk itu saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dengan kebenaran ini saudara. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sakit. Kalau kita berada dalam naungannya.
walau 1000 rebah di sisi kananmu, 10.000 sebelah kirimu, maka engkau tidak akan menyentuhmu. Penyakit sampar yang menyerangmu, saudara, virus ini kecil banget ya, tak kelihatan mata sih. Jadi kalau peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya wajar lah, saudara. Dan ini di mana-mana. Kegoncangan ekonomi di mana-mana. Oleh sebab itu, saudara, mengapa Ayub bisa selamat? Kenapa Ayub bisa selamat? Itu pertanyaannya. Padahal ini bukan sekedar virus. Ini penyakit yang seluruh tubuhnya garuk saja pakai beling. Bayangkan, garuk saja pakai beling. Dan itu mengerikan benar. Kuncinya satu, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Justru saat seperti ini adalah saat di mana kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak nubuatan. Saat ini Tuhan akan segera datang, akan adakan pengangkatan. Diguncang dulu. Seandainya nanti ada salah seorang di dunia ini bisa menemukan obat ya antivirus, dan itu dipuji-puji di seluruh dunia. Kalau itu nanti menemukannya dan sekali minum obat itu dokter, dia jadi pemimpin dunia, dikagumi, dihormati, dia menyelamatkan jutaan orang. Maka orang ini bisa berkuasa, bisa mengambil alih dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengalami seperti ini, justru kita dekat dan lekat kepada Tuhan. 1 Samuel 24 mencatat mulai ayat 11. Tuhan izinkan penyakit terjadi karena adanya dosa. Daud setelah berdosa, Tuhan izinkan itu malapetaka terjadi. Perhatikan, setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad. Melihat Daud demikian pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, 3 tahun dari hadapan lawanmu jatuh di hadapan lawanmu yang mengejar engkau, atau 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Perhatikan kata Daud. Lalu Daud berkatalah Daud kepada Gad, sangatlah susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Berapa? 70.000 orang. Saudara, dari dulu wabah ada terus, saudara. Wabah itu ada, tapi wabah itu terjadi karena dosa satu orang saja bisa 70.000 mati, loh, saudara. Bayangkan 70.000 orang mati karena ulah satu pemimpin. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang sudah berulah menyakiti hati Tuhan. Dengar saya sekali lagi. Gara-gara Daud memimpin satu orang, 70.000 orang mati.
Satu orang itu, pemimpin satu orang. Nah di dunia ini ada berapa negara itu, dan pemimpin-pemimpinnya kan mengerikan sekali kalau mengambil keputusan. Dan rakyat akan mengalami hal-hal yang begitu luar biasa. Dan saudara dengar, kegoncangan ini akan terus terjadi, saudara. Kegoncangan ini akan terus terjadi. Untuk itu, mari kita berpegang kepada Tuhan. Kalau saja kita tahu bahwa Allah melindungi kita, maka kita tidak akan takut. Kalau saja kita tahu Allah memelihara kita, kita tidak perlu khawatir. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita tidak tahu bahwa Allah itu menjaga kita, kenapa kita harus cemas? 2 Tawarik 32 ayat 8. 2 Tawarik 32 ayat 38 mencatat kebenaran kepada kita. Ayat 8 betul. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda, itu rakyat mendapat kepercayaan kembali. Saudaraku, ketika Hizkia melawan Raja Sanherib, mereka secara hitung-hitungan matematika mereka kalah. Tetapi ada iman yang besar bahwa Hizkia berkata, yang menyertai dia manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah. Wah, hebat itu. Jadi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah. Ketika Elisa menghadap tentara Ben-Hadad, tentara dikirim banyak sekali sampai bujangnya itu ketakutan. Tetapi Elisa berdoa, bukalah mata bujang ini. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 7 mencatat kebenaran kepada kita. 2 Raja-Raja 6 ayat ke-7. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau rohani kita hidup, mata rohani kita hidup, kita melihat segala sesuatu di balik apa yang kelihatan. Tadi pagi saya melihat pengkhotbah, salah seorang pengkhotbah. Rupanya anaknya Kolonel Sanders, penemu Kentucky, anaknya atau cucunya, saya lupa cucunya, dia menjadi hamba Tuhan. Dia setiap hari puasa 10 hari, 40 hari. Ketika dia banyak puasa, dia banyak berdoa. Dia melihat malaikat kayak melihat kita. Dia melihat setan kayak melihat kita. Matanya sudah mata alam roh. Nah, kekristenan yang benar itu sebenarnya kekristenan yang harus sampai tahapan itu, saudara. Jadi bukan berarti kita harus jadi nyentrik begitu, saudara ya. Kita nggak bisa nyentrik terus tiba-tiba terus diem. Itu di sampingnya tulis itu ada nenek-nenek yang duduk. Dan duduk di situ itu kok ada bayi, kok duduknya gimana sih? Gitu. Jadi nggak nyentrik begitu. Jadi sebenarnya kita itu makhluk roh yang punya pengalaman jasmani, bukan makhluk jasmani yang punya pengalaman rohani. Kita itu makhluk roh, saudara. Sehingga kalau kita makhluk roh, kita melihat perlindungan Tuhan, naungan Tuhan, malaikat-malaikat menjaga kita. Itu membuat kita lebih tenang. Masalahnya saudaraku yang kekasih, kita tidak menjadi rohani, kita menjadi jasmani. Bukalah mata bujang ini. Tapi memang saudaraku harus diakui, kalau kita tidak kuat ya melihat alam yang lain, repot saudara. Kemarin rapot gelar saya ditulis MAG. MAG itu Master Agama Islam.
2 kali semester lalu, tahun lalu begitu. Saya sudah marah, gelar saya bukan MAG Pak, MPDK. Gak usah pakai gelar deh. Tapi ini orang ngotot pakai MAG. Pak, ini MAG itu Master Alam Gaib. Saya belum Master Alam Gaib Pak. Diganti lagi kemarin. Orang kalau kerja mendadak, besok pagi mau dikirim, jam 12 malam nanti baru di-print. Jadi besok saya tanda tangan 4 kali 30, bukan 3 kali 35 anak. Cepat. Ketika saya terima, kembali lagi MAG. Ini 2 tahun kok MAG melulu ya? Atau buka satu, buka gaib? Saya bilang, saya tanda tangan nih Pak, tapi saya tolong diganti besok. Kalau enggak, ini kalau yang ngeluarin IAIN tahu bahwa saya ada MAG. Ini namanya Timotius kok MAG. Kalau namanya Muhammad MAG, oke. Tapi Timotius itu MPDK. Memang sudah MAG itu Master Alam Gaib. Kalau dunianya dunia supranatural. Sebenarnya kekristenan itu agama supranatural loh saudara. Saudara dan saya, kita harus berjumpa dengan malaikat. Sebab kalau kita mati nanti kita ketemu malaikat pasti. Kalau bisa sebelum kita nanti mati, kita ketemu dulu deh. Ketemu dulu. Kalau perlu gak usah ketemu setan deh. Gak usah. Setan bukan teman kita masalahnya. Bukalah mata bujang ini, loh saudara, supaya bujang itu dibuka matanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Yang penting bukan persoalan coronanya. Siapa yang mengendalikan corona ini loh? Sampai orang begitu ketakutan. Dulu orang menuduh Amerika. Amerika juga kena. Amerika juga nggak siap. Juga banyak korban. Orang menuduh bahwa ini senjata kimia. Senjata kimia mana? Senjata kimia Cina. Orang Cina juga kena, Amerika juga kena, tapi boro-boro senjata kimia Indonesia. Indonesia kalau senjata kimia, Indonesia yang tumbalnya kena itu saudara. Dan hebatnya itu Indonesia tuh nggak pernah takut loh. Sudah lihat di TV, ada 2 orang dibawa dari rumah kena corona, itu satu kampung gerombol liatin orang itu. Jangankan begitu saudara ya, ada bom, orang rame-rame datang kok. Itulah Indonesia. Indonesia itu nggak pernah takut. Ada krisis, sudah biasa krisis. Nggak pernah takut Indonesia. Indonesia itu induk dari segala-galanya, jadi semuanya ada saudara. Jadi gonjangan-gonjangan itu terjadi supaya apa saudara? Zakaria 14 ayat 9. Sampai orang tidak bisa menyelesaikan masalah dan orang kembali kepada Tuhan. Orang mencari wajah Allah. Coba apa itu saudaraku? Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah kalau kau mengatakan Yesus hanya nabi, ya itu levelmu segitu, gak apa-apa memang Yesus nabi kok. Yesus itu manusia, ya levelmu pengetahuanmu segitu, ya gak apa-apa Yesus manusia. Yesus itu hanya guru etika, ya gak apa-apa Yesus itu hanya guru etika, itu pengetahuanmu. Tapi ada beberapa orang yang dikasih kepercayaan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, orang yang model begini yang diberi anugerah. Sehingga saudaraku yang dikasih di dalam diri Yesus lah keluar damai, sukacita, keluar
keselamatan. Yang secara otomatis ini tidak diciptakan, tapi langsung otomatis keluar, hanya dinikmati anak-anak Tuhan saja. Kalau orang-orang dunia menikmati penciptaan Kejadian 1 sampai 6. Tetapi saudaraku yang kekasih, untuk damainya, sukacitanya itu hanya anak-anak Tuhan yang menikmati. Apakah sukacita yang Yesus miliki diberikan sama dengan sukacita yang dunia berikan? Tidak sama. Apakah damai yang dunia berikan dan damai yang Yesus berikan sama? Tidak sama. Durasinya kekal. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita perlu tahu, kita mengiring Tuhan Yesus itu kita tetap berada dalam naungan Dia. Kita tidak takut. Kalau kita ada di dalam diri Yesus, sudah pasti ada bencana, ada badai, ada virus, ada gelombang, Tuhan gembala kita. Dia merawat, menjaga kita. Tuhan berkati. Amin. Amin.